الحمد لله الحمد لله الذي أوجب علينا الصيام كما قال الله تعالى في كتابه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, baik secara offline ataupun secara online, teriring doa semoga Allah berikan kesehatan, semoga Allah berikan keberkahan di dalam umurnya, semoga Allah berikan umur yang panjang fi taatillah wa ittiba' Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita diizinkan kembali olehnya untuk sedikit kita mempelajari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam kitab Durratun Nasihat. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat jadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah ridha kepada kita dan insyaallah kita termasuk orang-orang yang ahli jannah nantinya. Amin. Salawat bermahkotahkan salam selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat kelak nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kemarin kita telah membahas sebagian daripada min fadilatis shaumi, yaitu keutamaan puasa. Dan kemarin kita nyampain satu hadis Rasul. Apa kata Rasulullah? Man istata'a minkumul ba'ata, siapa yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj. Akan tetapi siapa yang tidak mampu menikah, maka dia harus melakukan, kata Nabi apa? Fa innahu, maka sesungguhnya dia harus melakukan apa? As-siyam, yaitu melaksanakan puasa. Kita lanjutkan sekarang nih. Ketika kita bicara hal tentang keutamaan puasa yang ternyata bahkan puasa itu bisa dijadikan sebagai perisai bagi mereka yang tidak atau belum mampu menikah, belum mampu menikah, maka ketika puasa itu sangat banyak keutamaannya, sangat banyak keistimewaannya atau fungsinya, karena orang-orang yang melaksanakan puasa itu bukan hanya secara ukhrawi dia dapat keutamaan, tetapi juga secara duniawi dia dapat keutamaan. Faman kana minkum maridun, dan siapa yang adalah ia dari kalian dalam keadaan sakit. Jadi kalau orang yang wajib puasa kan adalah mereka yang tidak memiliki uzur sama sekali, itu wajib puasa. Baik umurnya dia tidak uzur, dia masih muda, baik badannya dia tidak sakit tetapi dia sehat, dia mampu, maka dia wajib melaksanakan puasa. Tetapi barang siapa yang dirinya sakit, yadurruhu as-sawmu wa yu'sir ma'ahu
dengan puasanya dia akan membahayakan sakitnya menjadi lebih parah, dan dia akan lebih sulit kalau dia melaksanakan puasa untuk kesehatannya. Itu yang dimaksud sakit yang boleh kemudian menyebabkan dia untuk tidak berpuasa atau berbuka puasa. Au ala safarin. Selain itu, yang kedua, rukhsahnya, keringanannya dari Allah bagi kita kalau kita sakit, yang pertama. Yang kedua, au ala safar, yaitu saat kita safar. Safar itu kata yang kita maknai orang yang sedang melakukan perjalanan, atau orangnya disebut dengan musafir. Au rakib, atau dia berkendara melakukan perjalanan, dan dengan perjalanannya itu, ini perjalanannya sangat melelahkan, ya, sangat melelahkan. Jadi ada orang yang perjalanannya dekat, ya kagak wajib dia membatalkan. Dia wajibnya adalah meneruskan puasanya. Tetapi perjalanan yang melelahkan inilah yang diwajibkan untuk membatalkan puasa. Bahkan ada makalah, ada pendapat begini, yang wajib, yang boleh membatalkan puasa adalah mereka yang melakukan safar dari pagi hari, dan ketika sedang di siang hari dia tidak kuat, sangat lemah. Fi asna'i, pada tengah harinya itu dia capek, lemah, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa. Tapi kalau yang berjalannya selepas tergelincir matahari kau, berarti bis johor dia berangkat nih, melakukan perjalanan. Nah itu kagak boleh berbuka puasa, lanjut. Ini yang belum kebanyakan orang tahu nih, karena katanya kalau udah 81 km wajib berbuka. Sebenarnya harusnya dari pagi hari perjalanan itu, bukan dari pertengahan. Ya kalau dari pertengahan hari, dari Johor ke sono kan tidak terlalu berat, maka dia wajib melanjutkan puasa yang sedang dijalankan, kecuali dia melakukan safarnya dari pagi hari, dikuat-kuatkan sampai zuhur, kemudian tidak kuat juga di tengah perjalanannya, akhirnya dia dibolehkan untuk melaksanakan iftar atau membatalkan puasanya. Itu tuh, perhatikan ya, jangan sampai salah nih. Sebab kalau sampai salah melakukan hal ini, kita rugi sendiri puasa kita. Karena kalau kata Allah jangan buka puasa, sementara kita buka puasa, berarti diganti pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sembarangan kita. Fa'iddatum min ayyamin ukhra. Kapan digantinya bagi orang yang boleh berbuka puasa? Kapan? Jumlah bilangan yang dibatalkan di Ramadan tersebut diganti di selain min ayyamin, maksudnya itu di hari-hari yang lain. Maksudnya harinya yang lain selain hari di bulan Ramadan. Maka berarti maksudnya adalah selain daripada bulan Ramadan. Tuh. Di bulan Syawal boleh Ustaz? Boleh. Di bulan Zulqa'dah boleh enggak Ustaz? Boleh. Zulhijjah boleh. Asalkan jangan di hari-hari yang makruh dan di hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas tuh. Ada puasa yang makruh, ada puasa yang haram. Kita sudah bahas.
Kalau kita bahas lagi di sini, ngulang lagi itu namanya. Jangan dibahas. Ntar kalau mau bertanya, penguatan boleh. Ya. Maksudnya adalah puasa jumlah hari-hari yang sakit. Nah itu tadi saya katakan. Maksudnya puasa mengganti puasa hari-hari yang sakit. Tadi kalau yang sakit, kalau yang musafir, ya hari-hari yang dalam perjalanan dia. Makanya kalau misalkan ketika dia membatalkan puasa, ya, dia membatalkan puasa dalam perjalanan misalkan 2 hari, ya sudah 2 hari itulah yang kemudian diganti sebagai jumlah bilangan yang harus digantinya. Itu pun masih syaratnya adalah jika membatalkan, jika batal puasa. Tapi kalau kuat ya silakan, nggak apa-apa. Kalau kuat mah silakan. Tapi kalau sekarang kan perjalanan enak ya. Kenapa enaknya? Karena kita waktu jarak yang begitu jauh dapat ditempuh dengan waktu yang cukup singkat, gitu ya. Ada satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ini an Abdurrahman bin Auf, dari sanadnya Abdurrahman bin Auf dari Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, bahwa sesungguhnya bersabda Nabi kita Muhammad, ja'ani Jibril, datang kepada saya Jibril. Jadi ini Nabi Muhammad cerita. Datang Jibril kepada saya, waqala, lalu Jibril ngomong sama saya. Nih, sama Nabi Muhammad ngomong, ya Muhammad, la yusalli alaika ahad illa shalla alaihi 70,000 malak. Ini kata Jibril, Muhammad, tidaklah salawat kepada engkau salah seorang di antara umatmu kecuali tidak lain dan tidak bukan ada malaikat 70.000 malaikat yang bersolawat kepadanya. Masya Allah, luar biasa. Jadi memang kalau salawat itu jangan diremehkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itu akan dibalas dengan banyaknya salawat dari para malaikat untuk kita semuanya. Dan kata Jibril lagi, siapa yang salawat, siapa yang disolawati oleh malaikat, kana min ahlil jannah, dia termasuk adalah golongan ahli surga. Jadi jelas kalau kita bersolawat faidahnya luar biasa. Tapi kalau kita malas bersolawat, jangan harap kita kemudian bisa mendapatkan faidah daripada apa yang kita lakukan. Sangat yakin kita kepada Allah dan Rasulnya dengan kita mengucapkan sholawat, faidahnya sangat luar biasa kepada kita. Anin Nabiyyi alaihi salatu wassalamu annahu qala, hikayatun an Rabbih ta'ala. Nih ya, jadi ada dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya telah bersabda, telah ngomong, hikayat cerita daripada Tuhannya. Jadi maksudnya ini adalah hadisnya hadis qudsi, ya. Hadisnya hadis qudsi. Hadis qudsi apa katanya? Kullu amal ibni Adam lahu illa as-sawm
fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak lain tidak bukan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, setiap perbuatan amal Adam, amal manusia, yaitu baginya, illa shauma, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya balasan puasa tersebut. Ini luar biasa. Jadi puasa yang kita lakukan tidaklah kemudian dipandang sebelah mata oleh Allah, tetapi amalan puasa yang kita lakukan adalah dipandang dengan sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'anna shauma sirrun, karena sesungguhnya puasa itu rahasia. Ya, puasa rahasia. Karena puasa adalah rahasia, yang tahu kita puasa atau tidak hanyalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sekarang melaksanakan sholat, yang tahu kita sholat bukan hanya kita dengan Allah, tapi orang yang melihat kita sholat juga tahu kita sedang sholat. Kalau kita melaksanakan zakat, orang tahu kita melaksanakan zakat. Karena apa? Karena sekarang sudah musimnya, memang zamannya ada pengumuman di antara orang-orang yang mengeluarkan zakat, sedekah, infak dan lain sebagainya. Orang-orang tahu kalau kita mengeluarkan zakat. Bukan hanya Allah dan kita saja yang tahu. Kalau kita melaksanakan haji, orang tahu kita melaksanakan haji. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya kelihatan, manusia tahu kita sedang melaksanakan ibadah tersebut. Tetapi puasa, kata Allah, puasa adalah ibadah sir, ibadah rahasia, dan yang hanya tahu puasa yaitu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita camkan. Makanya di sini dikatakan laisa fihi amalun yushahidu lahu, tidak ada pada puasa itu amal yang menampakkan baginya. Nah, jadi kagak ada kelihatan puasa-puasa itu. Ya, puasa itu ibadah sir. Maka orang yang rajin puasa, kalau kita pengen tahu dia puasa atau tidak, kita tanya, "Bapak puasa, Pak?" "Puasa saya, insya Allah." Barulah kita tahu. Nah, saudaraku sekalian, jamaah rahimakumullah. Maka seluruh ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita itu kelihatan, kecuali puasa. Karena puasa, sekali lagi di sini katakan li'annahu sir, karena sesungguhnya puasa itu rahasia. La yarahu ahadun, tidak mampu melihat akan orang yang puasa oleh seseorang yang melihatnya, kagak bisa dilihat, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah lah yang langsung mengistimewakan kita sebagai hamba-hambanya yang melaksanakan puasa. Walidha ruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan oleh karena itulah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya dengan alasan puasa itu rahasia, ya. Walidha itu dengan alasan puasa itu rahasia, Allah yang nanti akan memberikan balasannya langsung dengan sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis Rasul yang menyatakan keutamaan orang yang melaksanakan puasa, karena puasa itu ibadah rahasia. Idza kana yaumul qiyamati yaji'u qaumun
lahum, apabila datang hari kiamat. Ini hari kiamat nih, buat orang-orang yang berpuasa. Berarti ini orang yang berpuasa. Nanti pada hari kiamat kita akan begini. Kalau puasa kita benar, makanya jangan kita tinggalin puasa bahkan sehari pun di Ramadan. Maka kalau perlu kita lanjutkan sampai nanti bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apabila datang pada hari kiamat, ada segerombolan kaum, ada satu kaum datang yang mereka datang dengan memiliki sayap seperti sayap-sayapnya ka'ajnihatil tayri, seperti sayap-sayap burung. Maka mereka terbang dengan sayap tersebut untuk menyeberangi daripada tembok atau tebing surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi nanti ada pada hari kiamat ketika orang ditentukan mana surga mana neraka, nanti ada rombongan satu kaum itu menggunakan sayap, dan itu sayap Allah berikan kepadanya. Dengan sayap itu dia terbang melewati temboknya surga dan kemudian dia bisa masuk ke dalam surga. Lalu kemudian khazinul jannah bertanya kepada orang yang terbang tersebut. Ini kata khazinul jannah, "Man antum?" Siapa kamu? Katanya begitu. Ini malaikat penjaga surga. Berarti kalau malaikat penjaga surga siapa ini? Siapa? Ridwan. Malik lagi. Siapa? Ridwan. Malaikat Ridwan ini nanya, "Man antum?" Siapa kamu? Yaquluna, lalu orang yang terbang menggunakan sayap itu, yang mereka semua ngomong begini, "Nahnu min ummati Muhammadin." Saya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kami umatnya Nabi Muhammad. Wow, gila. Ini malaikat aja heran. Siapa ente? Kau punya keistimewaan sampai begitu? Sampai ente punya sayap di sini? Masya Allah. Lalu mereka jawab, "Saya umatnya Muhammad." Lalu malaikat nanya lagi, "Fayaqulu hal ra'aitumul hisab?" Lalu kemudian si malaikat nanya, "Apakah kalian dihisab sebelum masuk surga?" Lalu kemudian umatnya Nabi Muhammad yang pakai sayap itu, fayaquluna la. Lalu kemudian mereka jawab, "Enggak, saya enggak kena hisab." Kan hari-hari yang sangat menegangkan itu adalah diantaranya adalah yaumul hisab, pada hari kiamat. Sebab itu nanti ditentukan amal kita banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Lalu malaikatnya nanya lagi, "Tsumma yaqulu saniyan." Lalu kemudian malaikat Ridwan itu nanya lagi, "Hal ra'aitumus sirat?" Apakah kamu melewati jembatan Shiratal Mustaqim? Lalu kemudian rombongan umat Muhammad yang pakai sayap terbang tersebut, apa dia katakan? Mereka katakan, "La, enggak, saya enggak lewat Shiratal Mustaqim, saya langsung." Bagaimana Shiratal Mustaqim dilalui orang dia pakai sayap terbang? Tsumma yaqulu, lalu kemudian malaikat itu bertanya lagi, "Tsumma yaqulu bima wajadtum hadhihi darajah?" Apa kata malaikat? Kalau begitu kenapa kamu mendapatkan kemuliaan begitu tinggi seperti ini wahai umat Muhammad? Gitu. Lalu kemudian umat Muhammad itu menjawab, "Abadnallaha ta'ala sirran." Lalu umat Muhammad mengatakan, "Saya ini menyembah Allah Subhanahu wa taala secara rahasia." Artinya dia sering melaksanakan puasa. Fi dari dunya wa adkhilnal jannata sirran fil akhirah, dan niscaya kami dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke surga secara rahasia juga di akhirat. Masya Allah. Jadi orang-orang yang melaksanakan
puasa itu dia tidak mendapatkan hisab, tidak ada hisabnya, dan tidak ada melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Inilah keterangan yang tertuang dalam kisah daripada kitab ini. Mudah-mudahan kitab ini membuat kita semakin semangat lagi untuk berpuasa, karena luar biasa keutamaannya, sampai-sampai di akhirat nanti kita termasuk orang-orang yang diistimewakan oleh Allah karena kita melakukan ibadah sir, ibadah rahasia, dan ibadah sir itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang kita bahas pada sore hari ini. Terima kasih yang telah hadir di baik di offline ataupun di online, ya. Perlu diketahui bahwa sungguh pengajian ini rutin kita laksanakan ba'da asar, ya. Semoga keistiqomahan kita akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir langsung di di sini ataupun yang hadir online di TikTok, ya. Semoga Allah mudahkan keistiqomahan kita. Ada yang nanya katanya jamaahnya mana Ustaz? Ya, jamaahnya TikTok dan online, TikTok dan offline, ya. Ini ada yang bertanya lagi. Ada yang bertanya lagi, kemana kalimatnya? Kalimatnya nggak bisa kebaca, ya. Nggak bisa kebaca kalimatnya. Ya, belah mananya nggak tahu nih. Ada banyak yang masuk, ya. Nah, itu saja mungkin kesempatan ini kita selesaikan saja sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini 30 menit selepas azan membawa manfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah Allah takdirkan kita menjadi orang-orang yang memiliki puasa yang terbaiknya. Karena puasa itu adalah level-levelnya, ya, sebagaimana kita ketahui bersama.